Nabi mengatakan, dan umat kami ini akan berpecah menjadi 73. Maksudnya yang 73 ini tetap kaum muslimin. Karena kalau umpamanya sampai kafir tidak masuk ke 73 ini. Paham ya? Jadi kalau kafir tidak masuk ke 73 ini. Ya. Tapi ketika mereka masih berada dalam koridor keislaman, mereka adalah kaum muslimin, berpecah menjadi 73, pecah. Dan ini disebutkan saking banyaknya perpecahan. Ya. Dan mereka tetap kaum muslimin. Dan mereka berpecah itu sesuai dengan kebid'ahannya. Sesuai dengan penyimpangannya. Ya. Dan perpecahan di situ para ulama mengatakan di dalamnya adalah ada unsur al-ra'yu wal fikrah, yaitu ra'yu wal fikrah, yaitu pendapat dan pemikiran. Penyimpangannya pendapat pemikiran sehingga menjadi sebuah akidah, kemudian menjadi aktivitas amal muncul, dan semua beraneka ragam. Dan di antara ulama yang menuliskan sebab-sebab firqahnya menjadi 70 sampai 73, Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Itu bisa lihat dan bisa beli, sudah banyak diterjemahkan Talbis Iblis. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama untuk kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan kebaikan. Insyaallah kita melanjutkan membacakan Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada pada orang-orang jahiliyah. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang bahwa mereka orang-orang jahiliyah bersamaan dengan menolak kebenaran, mereka pun mengaku bahwa mereka berada dalam ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah membunuh para nabi dan mereka menolak keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Di permasalahan hari ini adalah masuk di al-mas'alatu salasun, masalah ke-30. Qala al-muallifu wa hiya min ajaibi ayatillah annahum lamma taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma nahallahu anhu minal iftiraq sara kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Jadi ke-30 di sini beliau mengatakan di antara hal yang menakjubkan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hal yang menakjubkan dari tanda kebesaran Allah, yaitu annahum lamma taraku wasiyatallahi bil ijtima', saat mereka meninggalkan wasiat Allah untuk berkumpul, itu bersatu, ya,
wartakabu ma nahallahu anhu, dan mereka melakukan apa yang Allah larang, minal iftiraq, berupa justru berpecah belah. Disebutkan, beliau mengatakan sara kullu hizbin bima ladaihim farihin, maka jadilah setiap kelompok terhadap apa yang ada pada sisi mereka, mereka berbangga diri, ya. Berbangga diri seperti itu. Ini hal yang sangat besar ya, yang berkaitan dengan ini. Maka setiap kelompok, setiap perpecahan, maka yang berpecah itu semua akan membanggakan apa yang ada di sisi mereka. Ini tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tak peduli di situ benar ataupun batil, semuanya. Ya. Jadi tidak mungkin orang itu adalah tidak membanggakan apa yang ada pada diri mereka dan kelompok mereka, nggak mungkin. Semuanya. Jadi sifat yang melekat kepada setiap hizb atau yang disebut dengan firqah, ini adalah mesti Allah tabiatkan berbangga diri, haqqan kana au batilan, baik itu adalah kelompoknya benar ataupun batil, ya, farihin. Ini kondisinya. Jadi yang dibanggakan adalah kelompoknya itu sendiri dan apa yang ada di kelompok tersebut. Nah, bagaimana berkaitan dengan hal ini, kita bisa lihat di sini. Beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum atau dalam surat yang lain juga ada, yaitu dengan kalimat kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada di sisi mereka, mereka berbangga diri. Ya, dan di sini adalah salah satu sifat jahiliyah. Qala minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Di antara orang-orang yang mereka berpecah belah dalam agama mereka sehingga mereka menjadi syi'an, yaitu banyak kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok tersebut, mereka dengan apa yang ada di sisi mereka, mereka berbangga diri. Nah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain, berbangga diri itu kalau kita berada dalam kebenaran itu harus dan memang mesti. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, yaitu ketika kita tahu di situ ada karunia dan rahmat Allah melekat pada diri kita dalam kebaikan, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kalian berbangga diri. Subhanallah, ini adalah bercerita tentang bahwa kita ditetapkan untuk pertama adalah harus tahu dulu tentang karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal dulu hidayah. Kita harus mengenal dulu nikmat. Hidayah, fadl, rahmat, nikmat itu adalah Islam. Dikenal dengan siratal mustaqim. Dan Islam itu adalah agama Allah untuk seluruh manusia dan seluruh para nabi, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Ya. Jadi hidayah, nikmat, kemudian
hidayah, nikmat, kemudian fadl, karunia dan rahmat ini adalah Islam. Maka kita harus belajar dulu, tahu benar tentang agama yang mulia. Maka kita harus berbangga diri dengan apa yang Allah turunkan, sehingga kita beriman, beramal, berbicara, berbuat, beraktivitas, bersosial dengan kehidupan yang ada, itu semua di atas hukum Allah, dan berbanggalah dengan itu. Karena sejatinya setiap manusia dengan pilihannya mesti berbangga. Antum menjadi orang yang tahu agama, antum akan berbangga diri. Dan bangga ini bukan menyombongkan diri, tapi mengakui bahwa saya betul-betul di situ adalah merasa tenang, nyaman, tumaninah. Itu yang namanya berbangga diri. Dan salah satu hal yang menjadi bukti dia berbangga diri, dia tidak akan pernah berpaling dari situ. Nah, demikian juga orang yang batil pun ketika berbangga diri tidak akan mungkin berpaling. Seperti itu. Maka Allah mengatakan untuk orang-orang yang menyimpang pun kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tahazzub, ya. Apa yang menghantarkan tahazzub? Yang menghantarkan tahazzub itu adalah dikatakan tahazzub hizbi itu adalah bersikap apa? Yang pertama adalah dia menjauh dari satu posisi yang manusia ada di situ. Iftiraq, memecahkan diri. Hazub. Makanya manusia itu terbagi dua. Yang pertama hizbus syaitan, yang kedua adalah hizbullah. Dan hizbullah ini bukan kelompok yang di Lebanon maksudnya, ya. Karena hizbullah yang di sana adalah Rafidhah. Begitu, ya. Dan mereka biasa dengan menggunakan nama yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan ala inna hizballahi humul muflihun. Namanya hizbullah itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Sementara apa yang mengikuti syaitan disebut hizbus syaitan, ya, disebutkan dalam Al-Quran begitu. Nah, setiap hizb itu berarti apa? Dia memecahkan diri. Memecahkan apa? Memecahkan diri dan mengklaim, ya, bahwa dia benar. Nah, mengklaim dia apa? Benar. Mesti begitu. Memecahkan diri kemudian mengklaim benar. Itu hizb. Di kita itu hizb itu ada kelompok, ya. Ini kondisinya. Kalau disebutkan hizb itu sejenis berkelompok, bergrup, berorganisasi, berpartai gitu kan, seterusnya. Itu hizb namanya. Bikin kelompok-kelompok, ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah tadayunan. Dalam keadaan apa? Sebagai agama. Ya. Jadi kalau disebutkan hizb itu adalah sebagai agama. Tadayana bi tafriqati. Dia menjadikan dengan memisahkan dirinya itu adalah bagian dari agama. Ya. Dan ini tidak bercerita tentang tafriqah dalam urusan dunia, enggak. Ya, kita tidak berbicara tentang urusan apa? Dunia. Ini tafriqah dalam urusan agama. Fi ra'i. Itu ada pemahaman, ada pemikiran yang diyakini dan diikuti. Adapun ta'azzub dalam urusan dunia, antum punya perusahaan kemudian keluar dari perusahaan itu bikin perusahaan lagi, itu kan sesuatu yang sifatnya duniawi, itu hal-hal yang bebas dengan catatan tidak melanggar syariat di situ. Nah, yang dimaksud di sini adalah tahazzub dalam agama. Ya. Makanya hati-hati. Itu yang kedua, yaitu tadayunan bihi, dengan berpecahnya itu memang berkaitan dengan urusan agama. Ya.
Karena orang yang membuat satu kelompok dalam agama ini ada dua kondisi. Ya. Kondisi pertama, ada yang menjadikan dia adalah sebagai wasail, yakni li ijma'il muslimin, atau wasail li tashil umuril muslimin. Ada yang menjadikan orang itu berkelompok-kelompok, bikin kelompok, bikin organisasi, bikin bikin yayasan, bikin jum'iyah dan seterusnya. Itu hanya sekedar tashil, untuk mempermudah mempermudah mekanisme perjalanan program atau proyek-proyek yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin untuk kemaslahatan manusia, yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu. Fahadza la yadkhul fi tahazzub. Ini hukum asalnya tidak, karena termasuk di situ adalah wasail. Wal wasail laha ahkamul maqasid. Dan wasail itu adalah tergantung tujuan yang dituju. Bisa hukumnya dalam kaidah usul itu bisa kembali kepada hukum yang 5 apabila ini sebagai wasail. Tapi dari wasail ini, kalau tidak dibahas, tidak dibingkai dengan ilmu, kadang-kadang dari tahazzub ini adalah menjadi tadayun. Orang beragama dengan hizbnya itu, dengan ormas, ya, dengan kelompok, dengan partai, dengan grup, dengan kelompok kumpulan, begitu ya, seperti itu. Asalnya biasanya asalnya mungkin untuk wasilah kepada kebaikan, ya. Dan kita juga husnudzon kepada tokoh-tokoh di negeri kita yang mereka punya punya kelompok-kelompok dan seterusnya. Itu husnudzon, mereka itu membuat itu awalnya adalah sebagai wasail, seperti itu. Nah, kalau sebagai wasail, maka hukumnya adalah Hukumnya di situ adalah kembali kepada tujuannya di situ. Apabila tujuannya tadayun, berarti kalau tahazzub ini berarti tafrik bainal muslimin. Itu berarti memecah belah di antara kaum muslimin, sehingga satu kelompok dengan yang lainnya mengklaim, menyatakan bahwa yang lain dari perkumpulannya itu adalah mereka kufar. Itu orang-orang kafir di luar agamanya. Ya. Bahkan istilahnya nanti masjidnya pun berbeda, kemudian segalanya pun berbeda dan seterusnya di situ. Maka kalau tadayunan seperti itu adalah min khawatiril umur, perkara yang berbahaya di situ. Nah ini, ya. Sehingga di situ adalah mereka akan ini. Kemudian yang berikutnya yang menyebutkan muncul menjadi tahazzub di situ adalah dia mengklaim bahwa yang di luarnya adalah batil, kemudian dia adalah hak di situ. Itu mesti. Tidak ada orang yang tahazzub kecuali dia mengklaim yang di luarnya itu adalah batil. Tidak ada. Jadi nggak ada istilah nyebutkan pengen menang sendiri. Itu semua yang tahazzub itu, hatta orang yang ngomongnya pun begitu. Jadi ini satu kelompok benernya pengen sendiri aja. Ya, ketika dia ngomong gitu secara tidak sadar dia pun mengklaim dirinya benar. Kalau dia tidak mengklaim dirinya benar, gak usah ngomong. Kan gitu. Karena kalau dari fitrah ini seperti itu tahazzub namanya. Sehingga muncul di situ, bisa jadi muncul persengketaan. Bukan kerjasama. Tapi kalau di situ wasilah, mesti yang muncul kerjasama. Kalau itu wasilah. Salah satu umpamanya kita melihat bahwa tahazzub itu adalah bagian dari dini, ya, agama, maka mereka akan saling bermusuhan. Yukaffiru ba'duhum ba'dan wa yubaddi'u ba'duhum ba'dan. Akan saling menghukumi kafir, akan saling menghukumi bid'ah satu dengan yang lainnya, atau saling yudhallil ba'du ba'dan, yang saling menyesatkan satu dengan, menganggap sesat satu dengan yang lain. Itu kondisinya. Itu yang disebut dengan tahazzub, ya. Maka ketika disebutkan fulan hizbi, ya, maka disebutkan hizbi itu tinjau dari situ, dia memecahkan diri sebagai bagian dari agama, kemudian mengklaim di situ kebenaran dan menyatakan orang lain adalah batil, ya. Seperti itu. Ini kondisinya.
Dan tahadzub itu posisinya pertama muncul untuk apa? Pertama berkaitan dengan pemerintahan. Kalau dia keluar dari kelompok pemerintahan untuk apa? Bugot, untuk apa? Bugot kepada pemerintahan, itu disebut tahadzub. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah dalam urusan agama dia keluar dari ulama ahlu sunnah. Keluar dari apa? Ulama ahlu sunnah. Ya, disebut apa? Tahadzub. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ikhwah, dalam bab ini berarti dia apa? Keluar, memecahkan diri dari satu kondisi. Nah, di sini Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an. Allah mengatakan berpeganglah kepada tali Allah jami'an, semuanya. Dan yang harus digarisbawahi itu kalimat ini dulu. Kemudian wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, berpegang teguh kepada kebenaran. Berpegang teguh kebenaran itu adalah manhaj dirinya di hadapan Allah dalam agama Allah. Ya, terus di situ dia tahu hak, tahu batil, maka dia senantiasa memilih al-haq dan seterusnya. Ini yang harus dipegang. Kemudian yang kedua, Allah memberikan pelajaran di situ ketika menyebutkan jami'an, semuanya berpegang teguh kepada kebenaran. Semuanya kan gitu. Berpeganglah teguh kepada tali Allah. Nah, setelah berpegang teguh kepada tali Allah di situ, maka sekecil apapun penyimpangan, apalagi sampai ke dalam apa? Hasad, hikad dan dengki dalam hati, itu walaupun dia apa? Secara umum berpegang kepada tali Allah, mesti terjadi apa? Perpecahan. Ini sunnatullah. Allah mengatakan. Oleh karena itu pahami dulu, jelaskan manhaj kita beragama, kemudian apa? Peganglah terus agama yang mulia ini. Adapun bercerita yang kedua, belum tentu orang yang semuanya apa? Berpegang kepada kebenaran, dia terbebas dari apa? Perpecahan. Belum tentu. Ya. Sangat mungkin dan memang terjadi. Jangankan apa? Jangankan kita, orang yang jauh dari masa Nabi SAW, para sahabat pun terjadi perpecahan. Terjadi pecah para sahabat. Ya. Apakah mereka para sahabat menginginkan perpecahan? Enggak, satu dengan yang sama sekali enggak. Tapi ketika muncul dalam apa satu kondisi, kemudian muncul dalam satu apa satu pendapat, muncul dalam satu pemahaman di situ, ya, menyikapi sebuah kondisi, kemudian terjadi apa? Perselisihan. Maka berpisahlah. Ketika kondisi berpisah, sampai berpisah negara, bayangin, sampai berpisah kekuasaan, bukan hal kecil di zaman sahabat, apalagi di akhir zaman. Oleh karena itu Nabi SAW menghabarkan, yang mana para ulama mensahihkan hadis ini, yaitu apa? Iftaraqatil yahud ila 71 firqah wan nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Nabi mengatakan Yahudi menjadi 71, Nasrani 72, umat ini menjadi 73. Nah, firqahnya di situ, kelompok-kelompoknya. Dan kelompok-kelompok ini ketika di zaman Yahudi, ya orang Yahudi, Nasrani. Ya, mereka punya kelompok masing-masing yang mereka itu sama. Yahudi ya tetap niat Yahudi, Nasrani tetap Nasrani. Walaupun kelompok yang ini lebih baik lah, tetap aja Nasrani gitu maksudnya. Kelompok Yahudi ini lebih baik lah, ya tetap aja Yahudi, paham nggak? Ya. Dan Nabi mengatakan, dan umat kami ini akan berpecah menjadi 73. Maksudnya yang 73 ini tetap kaum muslimin. Karena kalau umpamanya sampai kafir tidak masuk ke 73 ini.
Paham ya? Jadi kalau kafir tidak masuk ke 73 ini. Ya. Tapi ketika mereka masih berada dalam apa? Koridor keislaman, mereka adalah kaum muslimin berpecah menjadi 73. Pecah. Dan ini disebutkan saking banyaknya perpecahan. Ya. Dan mereka tetap kaum muslimin. Dan mereka berpecah itu sesuai dengan apa? Kebid'ahannya. Sesuai dengan penyimpangannya. Ya. Dan perpecahan di situ para ulama mengatakan di dalamnya adalah ada unsur al-ra'yu wal fikrah, yaitu apa? Ra'yu wal fikrah, yaitu pendapat dan pemikiran. Penyimpangannya pendapat pemikiran sehingga menjadi sebuah akidah, kemudian menjadi aktivitas amal muncul. Dan semua beraneka ragam. Dan di antara ulama yang menuliskan sebab-sebab firqahnya menjadi 70 sampai 73, Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Itu bisa lihat dan bisa beli, sudah banyak diterjemahkan Talbis Iblis. Kenapa? Karena di situ terjadi talbis. Kullu hizbin bima ladaihim. Ya. Ini pahami dulu prolognya. Nah, tentang tahazub seperti ini. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kaum muslimin, ya, maka yang pertama adalah benarkan dulu manhaj kitanya, kemudian janganlah kita berpecah belah dengan lingkungan. Dan potensi untuk berpecah belah itu banyak. Yang dimaksud berpecah belah di sini menjadi hizb itu adalah dia keluar dari manhaj dan akidahnya kaum muslimin. Sehingga yang satu umpamanya dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah di situ. Kembali kepada apa? Kembali kepada akalnya, kembali kepada perasaannya, kembali kepada ini. Sehingga muncul fikrah-fikrah yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang di situ berseberangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian paham ya sampai situ? Kemudian lanjutkan. At-tahazzub wa tafarruq fid din min sunnatillahil kauniyah. Yaitu berpecah belah dalam agama ini termasuk ketetapan Allah secara kauni. Pertama ya, yang dimaksud perpecahan di sini adalah sifatnya kelompok besar. Berada dalam sebuah pemikiran yang diikuti. Sebuah intisari pemikiran yang diikuti. Atau jalan kehidupan beragama yang diikuti, itu perpecahan. Adapun kalau momennya satuan beberapa orang di beberapa daerah, itu disebut apa? Perselisihan. Ya. Seperti itu. Dan itu pokoknya. Ya, bisa dipahami. Dan ini termasuk sunnatullahi al-kauniyah, yaitu ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Itu mesti terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa inna ummati sataftariku ila salasin wa sab'ina firqah. Dan umatku akan berpecah menjadi 70. Kullu afinar, semuanya di neraka, hanya semuanya diancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Jadi kullu hafinar ini ancaman. Ya. Kenapa ancaman tersebut ada? Karena ini adalah haula'i hum mubtadi'un. Mereka adalah orang-orang yang terjerembab kepada kebid'ahan, menyelisihi menyelisihi syariat. Nah, kalau umpamanya ada tahazzub, mesti di situ ada menyelisihi sunnah, menyelisihi pokok-pokok agama. Ada yang menyelisihinya banyak, ada satu sisi dan seterusnya. Orang beraneka ragam orang. Ya. Di situ. Maka setiap yang firqah ini itu ancamannya apa? Neraka. Ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin
bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Itu ancaman. Jadi ketika dibacakan hadis ini, biasanya suka orang langsung takut. Kenapa? Wah, setan pasti nyalahkan batur. Enggak. Hadis Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap di antara kita itu diperingatkan dengan hadis ini. Jadi bukan saya yang berbicara berarti aman dari bid'ah gitu kan. Atau orang yang berbicara dengan hadis ini dia aman dari bid'ah, bukan. Semua orang diperingatkan dengan hadis ini. Dan itu akar terjadinya apa? Firqah. Seperti itu. Jadi kalau orang bacain hadis ini, wah setan pasti tukang nyalahkan batur gitu kan. Begitu. Bukan begitu maksudnya. Ini hadis harus kita pahami. Semua orang di antara kita itu adalah diperingatkan dengan hadis ini. Hati-hati kepada apa? Pola berpikir, beramal yang di situ bukan ajaran Nabi, kemudian kita klaim bagian dari Islam. Bid'ah. Dan Allah dan Rasul memberikan ancaman. Bid'ah itu sesat dalam agama ini. Ya. Dan sesat itu di mana? Di neraka. Seperti itu. Dan berkaitan dengan bid'ah ini berkaitan dengan tasyri', pembuatan syariat. Tapi ada penceramah mengatakan jangan sedikit-sedikit ya bid'ah, sedikit-sedikit itu bid'ah gitu kan. Padahal Allah ke bid'ah gitu. Karena Allah mengatakan badi'us samawati wal ardh, itu sangat fatal sekali. Saking ingin membela bid'ahnya sampai Allah pun dikatakan Allah juga apa? Bid'ah dalam urusan agama. Yang kita ceritakan adalah tentang agama Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat, maka berarti bukan bid'ah. Karena Allah itu adalah syari', membuat syariat gitu kan. Tapi ketika Allah menyebutkan badi'us samawati wal ardh, itu penjelasan makna bid'ah secara bahasa. Allah itu adalah bid'ah dalam menciptakan langit dan bumi. Karena Allah tidak butuh permisalan gitu kan. Badi'us samawati wal ardh kan itu. Seperti itu. Makanya para rasul itu mengatakan ma kuntu bid'an. Kita ini bukan generasi bid'ah, kata para rasul. Kenapa? Karena sebelumnya adalah diutus para rasul. Kalau bid'ahnya, kalau rasul yang bid'ah itu adalah diawali kalau mamanya dari sebelum Nabi Idris atau Nabi Nuh ya, seperti itu. Karena sebelumnya belum ada rasul, maka diutus pertama kali. Tapi ketika para nabi dan rasul setelahnya, ya itu bukan bid'ah lagi, ketika mari guys diutus gitu kan, begitu. Itu yang seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Saya bahas ya ringkas dengan hal ini. Maka di masalah perkara ini, salah satu yang paling besar adalah tentang hal ini. Fikrah, ra'yu. Ya, fikrah dan ra'yu. Maka disebutkan apa? Kulluha finnar, semuanya diancam neraka. Ya, begini. Maksudnya apa? Semua amal ini, fikrah ra'yu ini yang keluar dari Islam ini, yang itu Islam itu berlepas diri dari situ, ancamannya apa? Neraka. Dan ini adalah hikmah syariat. Yang sesuai pahalanya apa? Surga, yang menyimpang ancamannya neraka. Kan kita harus beriman, harus balance di sini. Karena sebagian orang ketika membahas hadis ini, wah, saya tamat 72 di neraka, ayo meninggal 72 lebih loba anjing di dunia gitu kan, daripada saya atas serangan gitu kan, seperti itu. Ya Rasulullah SAW yang mengatakan sintani wa sab'una finnar, 72 kelompok di neraka, sudah diancam dengan neraka. Karena fikrahnya, kemudian ra'yunya di situ, ya, perjalanan beragamanya, itu memang keluar dari sunnah, ya ancamannya apa? Neraka kan gitu. Karena semuanya begitu. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka di situ. Hadis ini bukan menghukumi orang, bukan hadis. Harus kita pahami. Hadis ini bukan menghukumi apa? Orang baca hadis ini berarti menghukumi nulaina. Enggak, bisa jadi dia baca hadis ini adalah ternyata hadis itu menghukumi dirinya sendiri. Makanya kita harus pahami. Kita belajar kembali kepada ilmu ini. Tapi kalau umpamanya kita ceramah begini, biasanya apa? Disebutkan waktu itu pasti itu menyalahkan batur gitu kan. Begitu kan. Ini hadis Nabi itu. Wa wahidatun fil jannah, kata Nabi SAW, dan yang satunya di mana? Di surga. Yang satu ini bukan jumlahnya satu orang, yang satu itu adalah satu kelompok itu.
satu firqah ini dikenal dengan, makanya disebut dengan firqatun najiyah, atau disebut Thaifatul Mansurah, atau disebut apa? Hizbullah. Begitu. Jadi setiap orang yang berjalan di atas syariat Allah yang dibawa oleh para rasul, dan kepada kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka semuanya adalah apa? Situ. Terus disebutkan, jangan mengklaim kamu aja, bisa jadi orang lain. Ya. Kalau begitu, itu batil. Semua orang berhak untuk mengklaim yang satu itu. Semua orang berhak mengklaim yang satu itu. Kita sebagai kaum muslimin berhak mengklaim di situ. Begitu. Minimalnya yang kita klaim apa? Asas beragamanya, dasar beragamanya, cara beragamanya, itu yang harus diklaim. Pertanyaan, yang satu ini siapa? Cara beragamanya yang betul-betul diklaim, bukan kelompok yang kita bikin. Kelompok yang kita bikin itu hanya secara lahiriah, tapi manhaj, cara beragama, kemudian apa? Inti agamanya itu, asasnya, dasar-dasar agamanya itu yang harus kita lihat. Ya, baru dikatakan siapa kelompok yang satu. Rasul mengatakan, apakah Rasul menyebutkan tuh yang begitu? Enggak, Nabi mengatakan ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang aku hari ini dan para sahabatku ada. Dan itu kita ketahui bahwa Rasul dan para sahabatnya berarti di atas apa? Sebagai barometer, ukuran. Kalau kita ingin tahu firqatun najiyah, berarti kita harus belajar tentang perjalanan Rasul dan para sahabatnya dalam beragama ini. Dan di mana pelajarannya? Pelajarannya adalah dalam apa? Wahyu dan sirah mereka. Wahyu dan perjalanan hidup mereka di sini. Wahyunya ya disebutkan Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita mendapati para ulama mengumpulkan hadis-hadis itu. Perhatikan ya, kenapa para ulama mengumpulkan? Pertama, para ulama mengumpulkan hadis-hadis, memisahkan mana yang sahih dan yang dhaif. Itu adalah manhaj beragama, memisahkan yang sahih dengan yang dhaif, mengkompromikan hadis-hadis dengan kaidah-kaidah yang mereka lihat ternyata ada beberapa hadis yang dianggap apa? Seolah-olah terjadi perbedaan, tanaqud. Ya. Maka dikompromikan bagaimana caranya, muncul kaidah-kaidah, maka disebut banyak disiplin ilmu yang dipelajari. Itu adalah manhaj dulu, luruskan. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok. Baru setelah itu muncul apa? Hasil dari ininya. Maka hasil dari apa yang didapatkan bisa menjadi tadi pokok agama, bisa menjadi adalah sebuah apa? Keseluruhan dari agama ini. Ya, antum menyebutkan bahwa ini akidah yang benar. Dari mana? Ternyata para ulama itu mereka mencek bahasa ulama diperes ya. Intisarina keluar, tayenu kudu diyakini teh. Tayenu kudu diyakini teh, tayenu kudu diyakini. Makanya permasalahan akidah itu para ulama menyebutkan tentang ini akidahnya, ini yang diyakini, ini yang diyakini, diyakini. Itu adalah intisarinya begitu. Sehingga kalau umpamanya kita mendapati akidah Ahlus Sunnah, jelas ini intisarinya, sumbernya adalah dari dalil-dalilnya begini kan gitu. Ya. Kalau umpamanya akidah Ahlul Bidah, ini intisari akidahnya, paham nggak? Ini intisari akidahnya, kemudian apa? Pola berpikirnya dari sini. Nyarinya apa? Kepala apa? Dipikirkan, oh ini sumbernya dari apa? Akalnya ini, dan di sini kemudian ini. Begitu. Ini kondisinya. Maka kita bisa menyaksikan hal tersebut. Dan ciri khasnya disebutkan oleh para ulama antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah itu adalah fi nadhari 'alal adillah, ketika melihat dalil. Kalau Ahlus Sunnah itu adalah ketika melihat dalil kemudian mengikuti dalil. Kalau Ahlul Bidah itu adalah punya pemikiran dulu, punya konsep dulu, kemudian mencari
mencari dalil. Jadi konsepnya dulu kudu kitu heula gitu. Kemudian setelah itu dalil. Jadi akhirnya mendalili amal. Itu di antaranya begitu. Di sini adalah hal yang penting untuk kita pahami. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, makanya 70 berapa? 73 itu adalah kaum muslimin. Jadi kalau mau jadi antara orang yang mengaku ahlus sunnah dengan manhaj yang begini berpecah juga, itu tidak masalah. Paham? Tidak masalah. Memang itu terjadi sunatullah begitu. Dan disebutkan fi dakhan. Dalam Islam itu, andai mereka merujuk mencari kebenaran pun di sana ada dakhan, ada asap, di situ. Ya, ada asap yang menyamarkan kebenaran. Ya, fahal ba'da hadza syarri min khair, na'am wa fihi dakhan. Itu kata Nabi SAW. Nah, ini kondisinya ya tentang hal tersebut. Jadi semuanya pasti mengklaim seperti itu, mengklaim di dalam di dalam kebenaran, dan itu kepastian. Namun di sini ikhwah, ketika kita tidak mempedulikan hak dan batil dan kita tidak mencari kebenaran, kemudian kita mengklaim bahwa kita ini sudah benar begini, seperti itu. Tidak terus mengkaji tentang ayat ini, tidak terus kembali kepada kalam para ulama di situ. Karena kalau orang yang benar, semakin dia mengkaji kepada ayat Quran, semakin mengkaji dalam hadis Nabi, ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam ya dalam ini, wa man tadabbara al-ayah talibanil huda. Siapa saja yang mentadaburi ayat, tujuannya untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan kebenaran. Tapi kalau orang itu mencari baca Al-Quran, mencari hadis, itu adalah taliban lisyubuhat, maka yang didapatkan adalah syubhatnya. Semua ayat jadi syubhat baginya. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat, maka bertambah keimanannya. Bukan bertambah syubhatnya, bukan. Tapi bertambah keimanan. Makin jelas. Oleh karena itu di zaman Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Falamma ta'allamna al-Qur'an izdadna imanan. Kami dulu diajari oleh Rasulullah SAW tentang keimanan. Akidah dulu. Ini keimanannya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, diajarkan Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya. Coba pas sekarang tidak diajarkan tauhid, dia baca Quran dibaca gitu kan, tapi musyrik, bisa jadi. Ya kan? Kemudian dia hafal Quran dan seterusnya, ternyata jadi khawarij. Quran, hafal Quran, hafal hadis, seperti itu. Oleh karena itu pelajari tentang keimanan ini. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala dan para sahabat yang lain. Nah, maka disebutkan kullu hizbin bima ladaihim fariqun, dan ini isyarah kepada hal ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Lalu bagaimana seseorang agar bisa bersatu dan tidak ada penyakit hikad dalam hati? Jadi kalau ahlul bidah dengan ahlus sunnah jelas tidak mungkin bersatu. Kemudian ahlus sunnah dengan ahlus sunnah bisa terjadi perpecahan? Terjadi, muncul dengan hasad. Bagaimana supaya selamat dari tahazub ini? Pertama harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Semuanya harus kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi yang kita lihat kemarin ketika melihat orang berpecah, jangan dilihat orangnya. Kalau antum semakin melihat orangnya antum tergantung kemana kecenderungannya kan gitu.
maka antum akan jadi muhibbin atau akan jadi apa gitu kan di situ kan. Kalau antum melihat orangnya kan begitu. Pokoknya ada ustadz ini kemudian dibantah ke ustadz dia. Kalau antum itu tidak melihat permasalahannya, maka antum ima menjadi followers atau menjadi haters dari salah satu ustadz itu kan. Kalau antum jadi followers, maka antum akan membela terus. Kalau antum jadi haters, bener oke akan jadi salah terus gitu. Maka Allah SWT mengatakan, fa in tanaza'tum, kalau kalian terjadi perselisih, yang dilihat apa? Fi syai', sesuatunya ini yang dilihat itu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan muncul tahkim di situ, iya kaidah-kaidahnya begini. Maka antum tidak peduli siapa yang dalam posisi benar, siapa yang boleh sisa, antum nggak peduli. Yang antum ikuti adalah apa yang diarahkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya sebutkan man tadabbara al-Quran taliban lil hidayah. Orang yang mentadaburi Al-Quran yang dicarinya hidayah, maka dia akan mendapatkan kebenaran. Itu kata Syekhul Islam. Paham nggak? Tapi kalau umpamanya antum yang dilihat itu adalah apa? Istilahnya apa? Orangnya, kelompoknya. Maka antum kesini tergantung antum menjadi followers atau jadi hater. Antum jadi muhibbin atau antum jadi siapa gitu. Sekarang ramai kalau itu kan seperti itu. Oleh karena itu orang yang bersama kita itu beraneka ragam. Ada yang hanya memfavoritkan saja, ada yang memang dia belajar dari setiap permasalahan. Itu kondisinya. Wallahu taala. Kemudian di sini sebutkan jam berapa? Perjalanan panjang. Ya kalau umpamanya di situ yang berpecahnya siapa? Ahlus sunnah. Ya. Kalau dengan ahlul bidah kan jelas. Kita tahu manhajnya, tahu cara beragamanya, tahu sumbernya gitu kan. Begitu. Tapi kalau antara ahlus sunnah terjadi, itu bisa jadi terjadi. Dan bisa jadi memang terjadi. Ya kita sebutkan dari zaman sahabat, para imam, para imam, ya, para ulama begitu dan seterusnya. Ya. Dan para ulama banyak terjadi perdebatan satu dengan yang lain, kemudian pengikutnya menjadi apa? Berkelompok-kelompok. Ya. Sehingga memiliki apa? Yang satu memiliki pendapat kesini menjadi madhab-madhab masing-masing. Di situ. Nah, kalau melihat terjadi perpecahan, yang di situ dalam perpecahannya tidak bisa apa? Tidak bisa ada jalan keluar, terjadi perpecahan. Kalau sumbernya dari hikam, itu berbahaya. Ya. Makanya para ulama berbicara tentang apa? Kalau sumbernya dari hikam itu tidak ada kebenaran di situ. Ya. Sebab apa? Benarnya pun jadi salah. Ya. Maka kalau umpamanya ditinjau dari sisi permasalahannya, maka perselisihan dalam satu permasalahan itu ada yang sifatnya saig, boleh, ada yang sifatnya apa? Tidak ditolerir. Hatta dalam permasalahan fikih, ya, semuanya dalam masalah ijtihad. Ya. Makanya kalau dalam permasalahan agama itu ada yang sifatnya ijma, maka menyelisihinya batil. Maka kalau mau kita berbicara agama harus tahu dulu ini ijma apa enggak. Jangan sampai kita membahas permasalahan ternyata apa? Sudah ijma gitu kan. Ijma para ulama didapatkan dari setiap generasi begitu, kita menganggap bahwa ini ada masalah ini. Ternyata sudah ijmanya begini. Berarti yang salah apa antum gitu dalam memahami. Menyelisihinya adalah batil. Kedua adalah yang sifatnya apa? Ikhtilaf, perselisihan. Yang sifatnya perselisihan ini kita harus melihat mana yang nampak dalilnya lebih apa? Lebih dekat. Karena ada yang dekat, ada yang jauh. Dia mengambilnya dari mafhum, kemudian dia mengambilnya dari apa? Jelas itu sorry. Nah, kita mengambil kepada dalil yang lebih dekat. Dan itu apa? Para ulama banyak mempermudah tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau sifatnya ijtihad. Kalau sifatnya ijtihad itu tergantung kondisinya. Ada yang sifatnya tanawu, ada yang sifatnya apa? Tadad. Sifatnya apa? Tanawu. Yaitu kalau tanawu itu sejenis perbedaan, tapi hakikatnya tidak ada perbedaan. Karena apa? Ada makna yang lain, ada yang lain di situ adalah tidak ada pertentangan. Maka berarti boleh dengan cara begini, boleh cara begitu. Karena imma liwurudi al-adillah
Karena memang banyak dalil, atau dari satu pemahaman memungkinkan dipahami begini, mungkin dipahami begini. Maka di situ kita memilih mana yang dekat dipahami. Ya, seperti itu. Seperti umpamanya dijelaskan oleh para ulama tentang hal tersebut. Tapi kalau yang sifatnya tadad, yaitu bertentangan, maka kebenaran hanya satu. Seperti itu. Maka pilih yang lebih dekat sebagaimana dalam poin yang tadi. Terjadi ikhtilaf. Nah, kalau dalam hikam, bagaimana untuk mengatasinya? Untuk bisa bersama, walaupun banyak berbeda, tapi bisa bersama. Ketika sama manhajnya. Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Amalnya harus di atas tauhid, ikhlas ke Allah. Bila orang beramal, semuanya harus di atas keikhlasan. Ya. Muncul apa? Karena perpecahan itu kadang-kadang muncul bukan karena agama loh, bukan karena manhaj, bukan. Kadang-kadang perpecahan muncul karena apa? Karena duit, karena jatah, karena ketenaran, karena kemasyhuran. Bisa jadi. Ya. Makanya obat pertama kata Nabi SAW, ya, salasun la yaghlu fihil muslim. La yaghillu fihil muslim. Ada 3 hal yang seorang muslim tidak akan terkena penyakit hasad sampai berpecah. Ya. Yang pertama adalah ikhlasul amalillah. Itu adalah mengikhlaskan amal, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah. Ikhlas bahwa aman. Seperti itu. Itu kondisinya. Ikhlas, ya. Yang kedua adalah an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang disebutkan yang kedua itu adalah yaitu kamu istimsak dalam sunnah, berpegang kepada sunnah. Yang ketiga adalah munasahatu ulatil umur, munasahatu man wallahullahu amrakum. Itu kita memperhatikan hak-hak para pemimpin kita. Jadi wajib kita untuk bersama dengan pemimpin dalam kebenaran, dalam hak, bukan dalam kebatilan. Disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian apa? 3 hal. Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah tidak musyrik, ikhlas. Yang kedua adalah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berpegang teguh kepada agama ini, kepada sunnah Nabi ini, dan jangan kamu memisahkan diri. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan wa antunasyu man wallahullah. Ini yang disebutkan di dalam bab-bab pertama tentang hal ini. Ini perkara yang sangat besar, ya. Wallahu taala alam. Tahazzub. Dan di sini termasuk perkara jahiliyah adalah senang misahkan di resep barangkali tersebut sorangan, mau sorangan. Jadi tidak bisa berkolaborasi dengan kaum muslimin yang lain. Jadi lamun anu beda tenggeus urang misah sorangan nyondoi gitu. Misah sorangan nyondoi. Enggak seperti itu. Belajarlah untuk kita jangan sampai terjadi perpecahan. Adapun perselisihan dalam sebuah perkumpulan dan seterusnya itu adalah sesuatu yang wajar. Karena manusia itu adalah memiliki hati yang kadang-kadang pendapatnya sama, kadang-kadang pendapatnya beda. Seperti itu. Ya, itulah gambarannya. Dan ciri orang musyrik atau orang ini adalah senang berpecah belah. Maka di sini tanbih dalam hadis Allah Ta'ala, tanbih dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini dikatakan oleh Syekh Sa'di, ini tanbih, peringatan agar kita tidak menyerupai orang-orang musyrik. Ya, wala takunu minal musyrikin. Ya, janganlah menjadi orang-orang musyrik yang mereka adalah memecah belah agama mereka, dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya itu sendiri. Seperti itu. Ini barangkali yang bisa disebutkan tentang hal ini. Jadi kita betul menghindari
memecahkan diri dari tengah-tengah kaum muslimin. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan sallallahu alaihi Muhammad pada akhir hari.